14, Yohanes 7:40, Yohanes 9:17, Yohanes 4:19, Matius 21:11, Lukas 7:16. Silakan buka. Yohanes 17:3 aja udah jelas. Pelan-pelan Pak Supir, main cret Pak Supir, pelan-pelan Pak Supir, main cret. Ini bapak gembala apa kau ini? Menerbangkan kau jadi bapak gembala. Gini, Bang. Semua nabi dan utusan mengatakan seperti itu, Bang. Semua nabi yang diutus akan mengatakan bahwasanya dia adalah jalan. Nabi Muhammad pun begitu juga. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni Lukas berapa? Lukas berapa? Allahu Ghafurur Rahim. Bang. Artinya jika engkau benar-benar mencintai Bang, Allah, maka ikutlah aku. Aku di situ adalah Nabi Muhammad. Maka Allah akan mengampunimu. Di mana, Bang? Ayatnya di mana? Nggak bisa dengar kok ya. Lagi dibacakan ayat pun nggak bisa kok dengar. Kalau gitu, Inilah bodohnya Oten ini. di mana? Di mana ayatnya? Oten ini Di tak mana berada. ayatnya? Betul kalau disamakan sama binatang, betul binatang dia. Ya. Oke. Ketika orang ngomong tak bisa dengar. Masa ngomongnya seperti itu? Jelas kalian Gini, Bang. binatang. Ini kan kitamu, Bang. Ini kan kitamu, Bang. Ini kan kitamu. Ini lagi tukang cuci sempak. Ngapain dia naik lagi ke sini dari tadi? Udah aku sudah cuci sempak di bawah ini, siapa sih naikin dari tadi nih? Kitab ini kan itu. Nggak bisa diskusi, cuma ini kan kita bukan, ini kita bukan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan kitabku. Yang masalah Bang, kitabku. Bunda Natali, dia itu kau suruh cuci sempak, emangnya ada duit dia beli rinso? Sempaknya nggak ada. Apa yang Sempaknya nggak ada. Oke. Apakah saya bisa diberi kesempatan untuk bertanya? Ngapain bertanya kalau dijawab? Jangan nangis, Bang. Jangan nangis. Iya. Belum Tadi lagi sadat kan. Sabar. Pelan-pelan. Jangan nangis. Bang, Aku deh. mau aku tanya satu hal, Bang. Dia mau sadar apa mau apa? Nangis. Ayah, dia nangis, ayah. Dia terhura-hura. Bukan. Nanti aja, Wadi. Bukan nangis. Bukan nangis, Bang. Suaraku memang gitu. Oh, mau sadar. Ini. Jangan dulu, nanti aja. Kami nggak tahu. Aku deh. Aku mau tanya, cuma mau tanya, Bang. Tadi kan Abang bilang, coba tunjukkan salah satu ayat Alkitab yang menunjukkan kalau Tuhan Yesus sendiri Gini ya, Udi. bilang. Perkara mengenai ketuhanan Yesus itu adalah perkara yang sangat penting, ya kan? Nggak usah capek kau cari ayat. Seandainya itu perkara yang sangat penting, harusnya ada perikop bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Tunjukkan saya di mana mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, supaya jangan capek kau nyari ayat. Cari perikopnya aja. Ada nggak? Oke, Bang. Ada Ya nggak? dengar, makanya dengar dulu, Perikopnya Bang, ada nggak? biar saya omong. Adanya perikopnya. Ngapain kau ngomong perikop yang kutanya? Belum syahadat, sabar. Pelan-pelan. Nanti. Bang Dewa belum mengeluarkan kata-kata filosofi loh. Jangan terharu dulu, jangan. Iya, Bang. Karena semua orang Muslim menggunakan pertanyaan itu untuk. Iya, Bang. Perikop Memang di betul. mana? Di dalam Alkitab tidak tertulis seperti itu, Bang. Matius. Tapi begini, Bang. Aku mau tanya, coba Abang tunjukkan, Abang tunjukkan satu saja ayat yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengatakan. Betul, nggak benar gua pada bilang. Dia. Maksud apa Matius? Iya, Bang. Makanya dengar dulu, aku mau tanya. Ada nggak perikop tadi? Markus. Tidak ada, Bang. Iya, saya jawab. Tidak ada, Bang. Paling kau mau jawab. Aku tanya perikop, tak bisa kau kasih. Gini, Bang. Sekarang saya tanya, Bang. Saya tanya. Jangan kau tanya, kau yang ditanya tadi. Kau menjawab sekarang, bukan kau bertanya. Coba, Abang tunjukkan. Jawab dulu. Ayat. Yang di situ Yesus sendiri mengatakan bahwa jangan sembah saya karena saya bukan Tuhan. Apa? Yesus sendiri kan sudah mengatakan bahwa
Kalian aja yang ngadapin, pening kepala gue gini. Bang, aku barusan Rudi, aku barusan ngundang kamera. Coba on cam dong Bang, kita pengen lihat. Abang lagi nangis. Abang jangan sedih. Abang Rudi. Ya walaupun kita tahu waktu yang mau ditangkap dia nangis loh Bang. Enggak sedih. Suaraku lagi hilang. Suaraku lagi hilang. Hilang kemana Dek? Bang. Kemana? Ya enggak tahu aku. On cam dong Bang Rudi. Abang, on cam dulu Abang. Ayo Bang Rudi, on cam. Tunggu, Bang. Tadi cantik loh, ada bidadari nih. On cam lah. On cam dulu Bang Rudi. Gini, Bang. Hilang suaramu Dek. Suara hilang nggak apa-apa kan, mukanya nggak hilang kan Bang? Abang mukanya nggak hilang kan? Bisa lah on cam. Hidungnya hilang lah. Udah jawabnya Bunda. Belum ada jawaban ini. Ya Allah, kenapa lah kayak gini kalian siksa hidup kami ya? Kan aku tadi tanya. Iya, aku Tapi belum ada. kali itu tahu kau jawab. Aku sudah jawab tadi. Mana apa Kan jawabannya? abangnya bilang tunjukkan satu ayat saja yang Satu perikop menunjukkan bahwa Yesus perikop aja bahwa nggak dia usah adalah Tuhan. Hah? Oke Bang, coba Bang, abang tunjukkan Rudi. Kalau Yesus bilang, Rudi, tahu nggak kau pertanyaannya dari Abah? Kakak. Ayahnya Blender. Tahu nggak pertanyaannya? Lagi langkah. Pelan-pelan kok Kak, pelan-pelan. oke, Oke, gini ya Ruth, kita tenang. Tarik napas dulu kau Dek. Tarik napas Dek. Ya. Tarik napas. sudah, Turunkan Dek, turunkan. sudah, Silakan. Udah? ya, silakan. Jangan sampai Rocky Gersang datang ya. Silakan. Yo, Oke, jadi begini Rudi, pertanyaan dari Abah, ya, coba kamu cari di dalam kitabmu. Perikop aja deh, perikop bahwa Yesus itu adalah Tuhan. ya, tidak ada Mbak. Sudah aku baca tapi tidak ada. Itu makanya kenapa saya juga mau bertanya. Nggak ada, kenapa kalian menyebut? Kenapa kayak gitu Bang Dewa? Perikopnya nggak ada ayah. Ayah perikopnya nggak ada ayah. Assalamualaikum Bang Dewa. Yang ada perikop. Oh Bang Dewa, coba kasih dulu. Tuhan yang ada. Oke. Yang ada perikopnya Yesus hamba Allah. Yesus hamba Allah, jelas di situ dia bukan Allah. Kenapa kalian Tuhan kan? Kenapa ya Allah ya Rabbi ya Karim? Karena memang dia menunjukkan bahwa dirinya adalah Tuhan dan Tuhan. Makanya kalau baca Alkitab jangan baca setengah-setengah. Tolong baca sekeseluruhan. Baca semuanya pun adakah perikop itu? Ketika kau baca semuanya, Oke Bang, coba abangnya kau baca dari satu ayat awal aja. sampai akhir. Yang di situ. Jadi ada perikop Yesus itu Tuhan? Nggak ada kan? Bang, apakah Tetap nggak ada. Tidak Bang, gini Bang. Bang dengar dulu Bang. Makanya dengar dulu. Apakah Allah? Dengar dulu Pak Saiful. Orang udah kayak gitu jangan dulu. Kasihani dengar dulu. Iya, silakan. Sayangku Ya, silakan. bagus. Masih dia ngomong. Aku suka. Udah dengar. Oke Bang, dengar dulu. Dengar dulu biar aku bicara. Dari tadi juga didengerin. Bicara Bang. Ya, makanya Bicara aja susah kali ku tengok. Bang Rudi begini Bang Rudi. Yo. Dalam kita memahami yang namanya satu Bible itu tidak perlu menjelaskan, tidak perlu membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Bagaimana abang mau percaya dari Kejadian sampai Wahyu sementara satu ayat aja abang tidak paham? Harus dibalikan kepada perikop. Dalam kita berdiskusi sebentar Bang. Dalam kita berdiskusi ataupun membaca tidak perlu panjang-panjang. Pendek yang penting masuk semua Bang. Sebentar Bang. Pendek yang penting masuk semua. Percuma panjang kalau masuk cuma setengah Bang. Percuma. Apalagi cuma seperempat. Ya. Tanya deh ke Bunda Nora. Bunda Nora bener nggak Bun? Kalau diskusi enaknya pendek tapi masuk semua. Daripada panjang cuma setengah masuknya. Kan percuma itu. Sangat paham. Gimana?
Udah lah bang, udah mau gimana pun sama aja bang. Kau buat Bang Dewa nangis. Kenapa kau buat Bang Dewa nangis? Gak nangis aku nggak nangis, suaraku memang Bang gitu Dewa loh. nangis. Dewa kesetrum. Kan tadi kalian saya dengar sama Mbak Nora bilang gini, Yesus hanyalah seorang utusan. Itu Yesus Iya, yang bilang. Yesus hanyalah yang saya mau tanya gini, apakah Tuhan selain Tuhan melakukan banyak keajaiban seperti apa menciptakan manusia, memberikan kesembuhan, Sumpah aku bengek kali dengar dia sumpah. Iya, kayak kita yang bengek, kayak kita yang asma. Rudi, Dek, begini ya. Kalau mukjizat itu bukan dilakukan oleh Tuhan, Rudi. Mukjizat itu hanya dilakukan oleh nabi ataupun rasul. Artinya tanda kenabian. Jadi, jadi tunggu dulu deh, Rudi, sebentar deh. Kamu ngomong begini, air mataku yang keluar. Aku takut, jadi nanti aku pipis di celana deh, karena pampersku lagi habis deh. Pokoknya, oh ya. Iya Mbak. Jadi begini dek, jadi begini. Aku udah kayak Oten, jadi begini ya. Dengarkan kakak baik-baik, adekku sayang, yang rajin menabung di dalam septic tank, ya. Mukjizat itu diberikan kepada nabi ataupun rasul. Itu membuktikan bahwa mereka itu adalah seorang nabi. Sabar. Jadi Tuhan tidak mungkin membuat mukjizat, Dek. Karena apa? Karena Tuhan itu maha kuasa. Jadi kalau kau paham kenapa Yesus yang hanya menerima mukjizat yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan, kau jadikan dia Tuhan. Makanya dengar dulu saya jelaskan. Ya, Saya belum jelaskan, tanya gimana bisa. Aku dengarkan kau, Dek. Tapi kenapa kau salibkan Yesus, Dek? Itu kan calon saya, Dek. Kurang ajar kau. Lanjut. Oke. Dengarkan tadi. Drama apa ini gue tengok? Drama Kumbara. Di radio dulu. Dengar dulu lah bang. Coba kalian semua tenang sedikit kak biar saya tenang dengar kau ngomong itu nggak tenang kan nih. Nah, udah kasih tahu deh, katakan. Rud. Ente waktu dibikin sama orang tua ente dalam keadaan nangis ya? Dalam keadaan nangis. Nangis ya. Nggak usah nangis, Rud. Nggak nangis loh bang. Suaraku memang gitu. Kebanyakan bicaranya, aduh. Jawab deh kenapa? Aku nih, Nek, kenapa ya salibkan deh? Memang rencananya kayak gitu enggak? Dia harus disalibkan. Untuk menunggu. Itu kan aturannya Allah. Aturannya Tuhan kayak gitu. Di mana Tuhan bilang gitu? Dek, jadi waktu Yesus disalibkan kira-kira Yesus lagi senang atau lagi? Dek, aku mau tanya, Dek. Iya, sebentar dulu, Dek. Waktu Yesus disalibkan, tunggu dulu, Dek. Tunggu, Kami juga bisa. Salah. Salah. Menangis. Saya pikir semuanya itu melepaskan. Dengar dulu, Bang Rudi ganti aja namanya, Bang Rudi, jangan Rudi Chandra tapi Rudi Asali gitu. Sudahlah itu menurut ya terserah abang aja. Sama aku tetap mimpi. Itu beda lagi suaranya, Pi. Budi Asali udah kayak mau sakartul maut suaranya tuh. Gak ada bedanya.
Ini Bang Rudi nih kayak orang abang ngomong jangan gini Bang Rudi. Bang Rudi ngomong tuh jangan kayak orang lagi ngeden nahan berak gitu. Tolonglah. Ya, bukan sengaja, Bang. Karena memang suaraku memang gitu. Karena kebanyakan. Bagaimana, Dek? Aku mau tanya sama kau, Dek. Dek, aku mau tanya sama kau. Ketika Yesus lagi metong di kayu salib, metong dia, Dek. Apakah dia merasa sukacita? Apa dia merasa sedih, Dek? Saya rasa dia tidak merasa, dia sebagai Tuhan ya. Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Kenapa dia? Dia kan Tuhan, Mbak. Jadi itu yang akan itu yang akan terjadi karena dia tahu itu, Pak. Dan untuk apa dia merasa sedih, tersakiti? Karena dia pun rela melakukan itu. Siapa yang menginginkan dia mati? Siapa yang menginginkan dia mati? Ya, tentunya kita manusia tidak menginginkan dia mati. Dan dia sebagai Tuhan pun dia lakukan itu untuk umat manusia. Kau menginginkan Yesus mati? Kau, Rudi? Oh, tidak. Tidak lah, Mbak. Siapa? Jadi siapa yang menginginkan Yesus mati, Dek? Siapa? Tidak ada yang menginginkan Yesus mati, tapi dia yang mau mati untuk menebus manusia. Gitu loh, Mbak. tapi gini loh, Mbak. Coba tadi kan si Abang bilang, tunjukkan satu ayat aja yang menunjukkan bahwa Yesus bilang dia bukanlah Tuhan. Dia Tuhan. Nah, sekarang aku mau tanya. Oh, dia Tuhan. Oke. Aku mau tanya nih. Coba tunjukkan satu ayat aja yang di situ Yesus sendiri bilang, "Jangan sembah aku karena aku bukan Tuhan." Coba Abang tunjukkan. Karena begini, Bang. Semua penjelasan yang ada dalam Alkitab itu, Bang, memang tidak satu pun tidak ada yang Yesus katakan bahwa sembahlah aku adalah Tuhan. Iya, memang tidak. Tapi kalau Abang membaca keseluruhannya, dengarkan akan mendapatkan bahwa dengarkan kata-kataku, tangkap dengan baik. Ketika Bang, yang namanya Tuhan itu menurunkan kitab suci, apa gunanya, Nak? Apa gunanya, Nak? Guna kitab suci itu untuk kitab suci itu gunanya untuk memperkenalkan Tuhan kepada umatnya. Astagfirullahaladzim. Benar? Aku lah paham. Benar? Benar sekali, Bang. Sepakat kita? Ya, sepakat. Sepakat ya. Ketika Tuhan menurunkan kitab suci dengan guna memperkenalkan dirinya kepada umat manusia, maka dengarkan dulu lah. Iya, Bang. Kayak kapan kok, Kak? Kayak India keling itu aku tengok. Oke, Bang. Lanjut, Bang. Dengarkan ya. Ketika kitab suci itu dimaksud untuk memperkenalkan Tuhan kepada manusia, maka di dalam kitab suci itu wajib ada proklamir diri manusia, maka di dalam kitab suci itu wajib ada proklamir diri Tuhan. Proklamir diri Tuhan tadi tidak boleh dalam bentuk sesuatu yang perlu dieksegesis ataupun dalam bentuk perumpamaan, harus dalam pernyataan yang gamblang. Benar? Benar. Benar kan? Kalau gitu Anda cari di mana situ pernyataan Yesus dia menyatakan diri dia Tuhan. Dah. Iya, Bang, tapi kenyataannya ya oke, Bang. Oke, Bang. Saya jawab, Bang. Saya jawab, Bang. Jangan kau tuhankan. Ya memang tidak ada, Bang. Ya kalau tidak ada kau cari yang menyatakan diri Tuhan di situ. Memang situ dia tidak mengatakan dia Tuhan, Bang. Yang menyatakan Yesus sebagai Tuhan di situ. Itu yang kau gunakan. Jangan yang enggak kerjaan kau. Tidaklah, Bang. Jangan dimarahin Pak Saiful. Orang udah nangis kayak gitu, dibentak lagi. Jangan. Pelan-pelan, ayah gini, ayah. Mungkin Mbak Natali ini mungkin bisa cara lembut menunjukkan aja kepada dia nih, supaya dia senang. Silakan Mbak Natali.
Abangnya kalau baca keseluruhannya ada banyak sekali ayat yang menunjukkan bahwa ketuhanan Yesus itu ada. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Aku nggak ketemu. Di mana ayatnya? Itu udah kayak sindrom Monifa tuh. Satu aja. Satu aja abang, bang. Satu aja bang, satu aja jangan banyak-banyak bang. Yesus sendiri aja kan tidak pernah melarang umat manusia untuk menyembah Dia. Tidak pernah. Mainnya kurang jauh nih. Nih ku tunjukkan kau ayatnya ya. Dikira Yesus nggak pernah melarang, beserak. Ini nih, aku data dulu baru bacot. Bentar ya. Oke. Biarkan ku lihat, biarkan. Au. Sebentar ya, aku bukakan ya. Jangan nangis, Rudy. Jangan nangis ya, abang. Aku sedih deh. Babang bisa baca ya bang ya. Ini dari Matius 7:21, kita baca nanti sampai selanjutnya ya, sampai 23. Nih, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Diam, jangan dipotong-potong, diam. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Oke, pertanyaan saya dulu ya. Ini siapakah di muka bumi ini satu-satunya ya keyakinan yang mengimani Yesus sebagai Tuhan sehingga dia berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan? Agama apa itu? Agama apa itu yang berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan? Agama apa? Macet. Agama apa? Kok malu sih? Siapa yang manggil Yesus Tuhan, Tuhan? Siapa? Agama mana yang manggil Yesus Tuhan, Tuhan? Yang bernubuat demi nama Yesus, di dalam nama Yesus. Siapa itu? Yang mengusir setan juga di dalam nama Yesus. Siapa itu? Agama apa itu? Agama apa itu? Mengadakan mujizat ya, KKR biasanya ya kita lihat ya, mengadakan KKR ya, mengadakan mujizat di dalam nama Yesus. Agama apa itu? Agama apa itu di muka bumi itu yang melakukan itu? Agama apa? Benar apa? Agama apa? Kristen. Oke. Kita baca selanjutnya ya. Jadi Kristen ini pada waktu itu gimana? Kristen ini lihat ya, ini apa yang Yesus katakan? Apa yang Yesus katakan ya? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, ini kenapa naik kejang-kejang kesurupan? Diam dulu bisa? Naik, tenangkan dulu. Oke. Diam, duduk anteng yang manis. Oke. Diam ya. Saya lanjut. Jangan dipotong. Matius 7:23 nih ya. Jadi Kristen ini apa nih? Lihat ya, denger nih apa kata Yesus nih. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Diusir nggak tuh? Diusir nggak? Diusir. Diusir. Yuk. Kemana? Yuk. Oke. Yuk. Kemana? Sudah kan? Gimana? Sudah. Ya. Diusir kan ternyata kan? Tadi kan Anda bilang di mana Yesus juga nggak pernah marah. Apanya nggak pernah marah? Tambah diusir kalian, diusir. Udahlah diusir. Diusir. Dibilang membuat kejahatan. Kejahatan seperti apa, Mbak? Oke. Kejahatan seperti apa? Oke, kejahatan seperti apa? Kejahatan yang melakukan ini nih. Ini udah jelas nih. Yesus sendiri yang katakan. Karena apa? Orang berseru kepada Yesus apa? Tuhan. Jahat nggak tuh? Jahat nggak? Tapi di sini kan enggak perlu tahu.
Jahat nggak berseru kepada Yesus Tuhan Tuhan, sedangkan Yesus sendiri memperkenalkan Tuhan yang sesungguhnya bagaimana? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12 ayat 29. Dengan jelas di situ Yesus mengatakan. Bahkan Yesus mengatakan apa? Saat engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus, ya. Mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar. Itu dalam Yohanes 17:3. Kok kenapa kalian berseru kepada Yesus Tuhan Tuhan? Kalian masih nggak sadar ini perbuatan kejahatan. Kalian nggak sadar. Yesus sendiri yang mengatakan. Iya Mbak. Makanya diam dulu kan Mbaknya udah jelaskan. Sekarang saatnya saya untuk bertanya, ya kan, tentang ayat ini. Itu diakuin dulu. Ditanggapi dulu baru lagi. Jangan ini terus. Aku mau nangis dengerin ya. Aku nggak bisa dikit-dikit. Aku nggak kuat. Aku jadi diusir bang. Ayo diselesaikan dulu ini, silakan kalau mau bertanya yang lain silakan, tapi diselesaikan dulu bang. Makanya itu kita mau selesaikan Mbak, makanya didengerin dulu. Kan Mbaknya udah bilang. Sekarang aku mau tanya, kejahatan seperti apa yang itu Mbak membaca baik-baik Mbak. Kan sini dia bilang, aku berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kejahatan yang dimaksud adalah jangan sembah aku karena aku bukan Tuhan. Apakah itu? Ini dibaca satu perikop bang. Itu kan? Dibaca satu perikop bang. Ini judulnya aja apa bang? Hal pengajaran sesat bang. Sesat bang, sesat. Tahu nggak bang? Pengajaran sesat itu ini bang. Ini perikopnya aja jelas. Pengajaran sesat. Hal pengajaran sesat. Ternyata apa hal pengajaran sesat? Banyak orang berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Ya. Iya, terus jahat nggak? Sedangkan Yesus menyuruh yang Tuhan itu siapa? Memperkenalkan yang Tuhan itu siapa? Apakah Yesus pernah memperkenalkan aku adalah Tuhan? Oh, tidak pernah. Bagaimana Anda tidak mengakui Anda jahat sedangkan Anda melawan apa yang Yesus katakan sendiri? Bukan melawan, Mbak. Tapi Mbak mengerti baik-baik dulu konteksnya ini bukan konteksnya merujuk ke ketuhanannya Yesus. Tidak boleh sembah ini Yesus. Hal pengajaran sesat bang, konteksnya bang. Loh ini konteksnya hal pengajaran sesat bang. Pengajaran sesat apa sampai diusir? Pengajaran sesat. Yesus memperkenalkan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus memperkenalkan satu-satunya Tuhan yang benar yang telah mengutus Yesus. Apalagi bang? Ini kalau baca sepotong-sepotong kayak gini Mbak, nggak nyambung. Mau baca satu perikop yang mana bang? Oke, baca satu perikop. Yesus itu Tuhan atau hamba Tuhan bang? Mbak, kalau Mbak mulai baca dari Kejadian dari Matius sampai Wahyu, Mbak akan temukan. Kenapa dari Matius? Oke, di mana yang harus saya temukan di mana? Yang harus saya temukan di mana? Makanya baca. Semua. Oke, saya akan baca. Ini nantang maut, ini memang nantang maut. Saya tanya Yesus Tuhan atau hamba Tuhan nggak bisa dijawab. Yesus Tuhan atau hamba Tuhan? Ya. Yesus Tuhan atau hamba Tuhan? Yesus Tuhan. Oke, saya jawab. Yesus Tuhan sekaligus hamba Tuhan. Berseralah. Yesus Tuhan sekalian hamba Tuhan. Yang mengutus dan diutus itu tidak sama. Bisa-bisanya dia bilang. Ya, jelaskan. Ada Tuhan. Udah, di mana yang kamu bilang suruh baca Kejadian sampai Wahyu? Di mana? Terserah saya atau bagaimana? Kamu bisa nggak menunjukkan datanya Yesus itu Tuhan? Nangis. Dengar Pak, Insya ikut percaya Yesus, ada keselamatan. Di mana datanya? Oke, gini. Sekarang aku mau merajuk ke Muslim, boleh nggak? Enggak, di mana datanya? Kau kan ngomong nggak pakai data. Di mana datanya? Oke, buka data. Oke, buka data. Oke, buka data. Mana datanya? Oke, buka data. Di mana datanya?
buka dari Matius pasal 1 sampai Wahyu pasal yang terakhir. Jadi dari Matius nggak jadi Kejadian. Dari Kejadian nggak ada. Kejadian boleh lah, itu lebih bagus. Boleh, terserah. Yang mana? Pasal apa? Kitab apa? Terserah saya. Oke, mau baca semua nih kah? Enggak, terserah saya. Kan saya minta kamu, saya baca yang mana, harus yang mana, di kitab apa? Kejadian kah? Keluaran kah? Atau kitab Ibrani kah? Atau kitab apakah? Wahyu atau apa? Boleh kamu tentuin atau saya yang tentuin? Kamu kan bilang Kejadian sampai Wahyu, terserah saya atau gimana? Udah lah Mbak, gini aja, aku kasih tips. Enggak, saya minta datanya di mana? Aku butuhnya tips, bukan tips. Datanya di mana? Terserah saya. Kejadian sampai Wahyu terserah saya atau kamu yang menentukan di mana? Loh, katanya Yesus Tuhan. Gimana sih? Banyak. Di mana? Yohanes 13, di mana? Bang. Bang, aku bantu, Bang. Yohanes 13. Iya, Bang. Yohanes 13. Oke, Bang. Oke. Coba buka. Oke, ada yang minta Yohanes 13. Oke. Yohanes 13. Oke. Kamu tahu bunyinya apa? Kamu tahu bunyinya apa? Coba Mbaknya baca. Loh enggak, kamu kan nyuruh saya buka. Coba Mbak. Ya. Coba Mbak. Ya. Coba Mbak. Ya. Contekan. Kamu tahu nggak bunyinya apa itu? Kamu tahu nggak? Nggak tahu. Coba Mbak. Ya. Contekan. Kamu tahu nggak bunyinya apa itu? Kamu tahu nggak? Nggak tahu. Coba Mbak. Ya. Contekan. Kamu tahu nggak bunyinya apa itu? Kamu tahu nggak? Nggak tahu. Coba Mbak. Ya. Jadi gitu ya. Jadi gitulah Mbak. Udahlah. Apa sih jadi gitu? Apa sih? Oh, apa sih dia bunda? Tiba-tiba kok jadi gitulah Mbak. Apa sih ini orang? Aduh. Udahlah ngomong tuh sikat WC gak dikeluarin dulu dari mulut Bang. Kalau ngomong sikat WC dikeluarin dulu dari mulut Bang. Biar gak berserak kalau ngomong Bang. Gak ada. Mulutku bersih. Gak ada. Mulutku bersih. Gak ada. Aduh. Makanya. Mana lagi balik lagi ke tadi tuh. Udah, terus di mana? Dia bawa sikat WC, serius. Iya serius loh. Kayak ada bau-baunya gitu sampai sini, benar. Udah lah Bang. Jangan itu tuan ya. Buat peralihan. Ini sampai ke situ. Dari mulut dia nih sikat WC. Konteks yang ada. Masa kalian ada sikat WC, astaga. Bunda Nora bental ya? Ketombak Bunda Nora. Oh, Bunda jangan nyerah. Lihat tuh, Bundanya aja udah nyerah. Ketombak kayaknya Bunda Nora. Rudi. Aku bantu lagi Bang, dalilnya Bang. Yohanes 5:30 bilang. Oke Bang, lanjut. Gaskan. Aku kasihan nengok Abang sendirian.
Yohanes 5:30. Bilang ke Natalianya. Iya. Iya, bilang aja dalil Yesus itu Tuhan, Yohanes 5:30 Kak Natalia bilang. Itu iya. Mbak, kan tadi Bangnya udah kasih itu ayat firman di Yohanes berapa, Bang? 13. Nah, aku tambahin Yohanes 5:30. Kan udah nyata itu Mbak. Udah nyata Tuhan ya, udah nyata Tuhan. Ya Tuhan jadi Tuhan ya. Kan iya. Oh, itu kan, kurang Bang Rudi. Bilang Yohanes 5:30 bilang. Yohanes 5 ayat 30, Mbak. Baca dulu. Ada apa? Yohanes 5:30 ada apa di situ? Ayo Rudi. Ayo Bang Rudi. Baca. Katanya Yesus Tuhan di Yohanes 5:30. Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, itu. Mbak ngerti kondisi Mbak. Oke. Tuhan itu nggak bisa buat apa-apa ya. Aduh. Tuhanmu ini nggak bisa buat apa-apa, Bang. Katanya Tuhan tidak bisa buat apa-apa. Oke. Mbaknya coba ngerti konteks itu, Mbak. Itu kan dia bilang begini. Apa konteksnya? Konteksnya apa? Konteksnya apa? Ayo. Konteksnya apa? Ayo. Apa? Kan dia sendiri bilang, bukan. Iya, apa? Kamu bilang Mbaknya ngerti konteksnya. Konteksnya apa? Ayo, konteksnya apa? Nah, Serak. Iya kan? Pasti dia gini, asem Bang Alfi nih, asem jebak aku rek. Nah. Itu. Ini Tuhan kok nggak bisa buat apa-apa, ini nggak bahaya ta iki rek. Woi, Tuhan lo iki. Tuhan nggak iso lapo-lapo iki opo iki rek, gak beserak ta bahaya ta iki rek. Dengar dulu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dengar baik. Gimana ini? Di situ kan dia bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang apa yang aku dengar. Dan coba apa yang, aduh dia nggak hafal Bible-nya rek. Oke, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak? Ya, kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, ya kan? Yesus diutus ternyata. Yesus bisa berbuat apa-apa? Enggak. Tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali di situ dia bilang. Apa sih? Udah. Nggak bisa buat apa-apa udah. Konteks ini banyak. Konteksnya apa? Kau bilang aku nggak ngerti. Benci. Tapi apa konteksnya? Apa konteksnya ayo? Apa konteksnya? Udah lah, banyak nggak ngerti, percuma aja. Ini konteksnya apa? Kan mbaknya nggak ngerti, abangnya gimana bang? Nggak ngerti juga sama, aku juga nggak ngerti gitu ya bang ya? Baca. Kau bilang aku nggak ngerti konteksnya gimana sih bang? Abang ini jangan dulu sembarangan. Kau bilang nggak ngerti konteksnya ini, ku lihat ya, aku tunjukkan ke kau ya. Kesaksian Yesus tentang dirinya, kita lihat ya, bener nggak? Bener nggak? Konteks kesaksian Yesus tentang dirinya. Oh, ternyata Yesus ini memang nggak bisa buat apa-apa. Aduh, ini konteksnya loh. Kesaksian Yesus tentang dirinya loh. Kan, nangis kan? Bandel sih dibilangin dari tadi, disuruh pulang dari tadi nggak mau pulang, nangis kan? Nangis. Bandel sih dibilangin dari tadi. Masa banyak nggak ngerti. Ngerti kok, udah aku kasih tahu itu. Udah lah Bang Alfi. Iya gimana? Anda mau saya yang maju?
Dia minta ini Bang Alfi, dia minta dipimpin syahadat kayaknya Bang Alfi. Oh, asyhadu. Sama aja. Kalau gitu biar aku ngeliat tanya. Muslim. Iya, abang mau nanya kepada Islam? Ya, oke. Tanya apaan Bang? Oke. Pertanyaan. Bentar, izin disapa dulu ya Bang ya, yang baru-baru naik ini ya. Oh, silakan Bang. Silakan. Malam, Bang Erik. Kristen ya Bang? Kristen, oke. Gini. Sebentar, jangan jadi begini. Aduh, jangan jadi begini. Jangan jadi begini dulu ya. Diam dulu ya. Saya sapa dulu yang lain. Van Dekut. Pan. Oke, turun ya. Nada. Bentar. Kak Nada. Ya. Bentar aja Nada. bisa. Sebentar dulu lah kok. Haus mix sekali Pak Erik ini. Kenapa Pak? Haus mix sekali tampaknya. Kenapa bergairah sekali? Sebentar. Nada Muslim ya kayaknya. Nada. Apa? Nada ini siapa ini? Kristen? Islam? Islam. Oke. Murtad. Apa? Wih, keren banget. Murtadin. Oh, Murtadin. Oke, Kanada. Yang dari Samosir. Oh, Murtadin. Oke, diam dulu. Oke. Ini gimana Bang Alfi mau siapa dulu yang dihadapi? Enggak, tadi Bang Erik tampaknya ingin menyampaikan sesuatu, apa tuh? Siap. Terima kasih dulu untuk teman-teman semuanya. Saya tidak perlu panjang lebar, ini kan kita diskusi seperti itu. Mungkin masalah kepercayaan masing-masing. Tetapi hanya saya mau bilang begini. Agama tidak pernah bertentangan dengan logika. Sekali lagi, ya buat teman-teman, agama tidak pernah bertentangan logika. Jadi teman-teman saya rata-rata pendeta itu kalau berpikir yang jernih, bukan idiot, pintar melihat situasi dan keadaan, pintar belajar, mengkaji dan mendalami, ya itu saatnya kita hijrah semua. Itu saja yang saya mau bilang. Karena agama yang direstui Allah itu agama lillahi ta'ala, ya itu hanya Islam sebenarnya. Jadi buat teman-teman Kristen harus banyak belajar. Kita sudah mendalami semua. Itu saja yang saya mau bilang. Selamat malam. Selamat malam Bang. Nah itu dengarkan Mbak Nata. Udahlah, apa susahnya percaya juga. Ini gimana sih ceritanya? Ini konsepnya gimana sih nih host? Ini kenapa banyak penumpang gelap? Ini gimana sih maksudnya ini? Oke, Bang Rudi, pertanyaan pertama silakan. Saya kah? Ya, tapi silakan. Ya, silakan. Ya. Pertanyaan pertama. Kan aku tuh pernah baca di Al-Quran, Isa Al-Masih dia juga tahu tentang hari kiamat. Mana tuh dalilnya? Silakan. Enggak apa-apa, enggak. Di mana dalilnya? Silakan. Kalau nggak salah di surat Al-Zukhruf. Iya. Ayat berapa? Saya pernah baca, tapi itu ada dalam Al-Quran. Sama Isa Al-Masih. Dia sama-sama dulu. Jangan sama-sama dulu. Di mana? Kok sama-sama? Az-Zukhruf ayat berapa? Jangan sama-sama dulu. Selesai dulu satu-satu data dulu. Ini ada dalam Al-Quran dan saya yakin mbaknya juga tahu kalau mbaknya membaca Al-Quran. Yang kau ngomong aja udah keliru kok bilang di dalam Al-Quran. Gimana sih? Enak aja karang-karang. Ya dengar dulu Mbak. Pertanyaan kedua. Enggak, di mana dulu kok pertanyaan kedua? Satu aja belum beres kok pertanyaan kedua gimana sih?
Saya habiskan dulu pertanyaanku. Aduh. Ya iya, yang satu itu dibenerin dulu, dihabisin dulu. Satu aja belum beres, mau yang kedua. Ini gimana sih? Nanya aja juga salah. Udahlah. Ini. Datanya di mana? Azukurf berapa? Biar kita cross check. Tunggu bang, saya cari, searching aja di. Ya kau lah searching. Kabur dari hati. Tunjukkan dalilnya. Aduh, noise musik, siapa ini noise musik? Masuk ember Bang Alfi, mainannya Bang Alfi masuk ember. Oh, nih Alfi udah siapin jawabannya, tapi biar dia bertanggung jawab dulu. Biar Kita belajar tahu, bertanya. kita tahu, tapi kita tahu dia bohong. Soalnya di Al-Quran nggak kayak gitu. Masuk ember dia. Kabur. Mute dulu ya Mbak ya, soalnya di sini hujan, noise. Oke, karena mainannya kecemplung ember, kita sapa dulu ya, Hadi. Hadi 28. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Rudi gimana Bang Rudi? Coba mbaknya buka di As-Zukruf alam 1. Kau yang buka, aku nggak mau buka. Kau bacakan aja, aku nggak mau disuruh-suruh. Nggak bisa begitu mbak. Tuh, aku nggak mau disuruh-suruh kok, enak aja nggak bisa begitu lah mbak. Bacain aja nggak apa-apa terjemahannya, bacain. Aku nggak mau disuruh-suruh. Kan kau yang nanya, kau lah yang baca. Gimana sih? Nyuruh-nyuruh. Udah, lanjut ke pertanyaan kedua. Loh. Intinya ada dalam ini. Enggak, kamu bilang di Az-Zukhruf 61 apa? Apa? Baca dulu. Soalnya yang kamu omongin sama di situ itu beda. Aku bukan babu kafir, gak mau aku disuruh. Ya, Bang Alfi, tunjukkan Bang. Di As-Zukruf 61 kalau tidak salah. Iya. As-Zukruf. Bacain aja, silakan. Ayo baca aja. Gak apa-apa terjemahannya, bacain. Nggak bisa mbak. Kalau ini aku searching di Google, otomatis aku akan keluar dari TikTok begitu. Makanya aku tidak bisa baca. Kalau tidak aku udah cari baca. Yaudah. Di Az-Zukhruf 61 kamu tadi bilang apa? Nabi Isa kenapa? Tahu tentang hari kiamat. Tahu tentang hari kiamat jare. Tahu jare. Aduh. Tahu katanya. Bang Alfi gimana Bang Alfi? Mic-nya mau dibuka atau aku lanjut? Alfi jawab. Oke, Bang Alfi silakan Bang. Terjemahan Al-Quran. Bentar, Alfi bentar ya. Ini Oten ini memang kalau bicara tuh nggak ada yang bener ya. Pertanda dia bilang tahu. Oke, silakan Bang Alfi. Nice nggak? Di sini hujan deras soalnya. Enggak, cuma keresek dikit gitu, enggak parah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Rudi pertama harus tahu bahwa terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Jadi kalau kita mau membahas Al-Zukruf, saya mohon nanti pemaparan saya itu jangan ditolak mentah-mentah dulu ya.
Nah, sekarang kita berbicara soal Az-Zukhruf ayat ke-61. Kalau Anda hanya membacakan terjemahan, memang berbunyinya dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Namun kalau kita lihat pada Arabiknya, bentar Bang. Bentar, santai. Wa innahu la ilmu lisaah, ya, la ilmu lisaah. Di dalam sebentar, saya tunjukkan sama kamu datanya. Di dalam Goribil, woi bapak kau insomnia, sabar dulu. Sabar. La ilmu lisaah. Berarti di sini hujan bre. Aku nggak mau lama-lama nih noise di sini. La ilmu lisaah. Inna nuzula Isa, sesungguhnya nuzulnya Isa atau turunnya Isa alaihissalam. Ini menggunakan metode ilmu ma'ani ya. Di sini dikatakan pakai metode-metode intinya itu tertulis dalam Alkitab. Gini bre, weh bapak kau kepala sekolah, kau dengarkan dulu orang. Bukan gitu bang. Kalau kau ngomong, aku ngomong siapa yang mau didengarkan? Woi, kalau kau ngomong, aku ngomong siapa yang mau didengarkan? Oke. Jangan, aduh. Aku diem loh. Kau bernarasi sama Kak Natalia, aku nggak ada motong. Gini ya. Di dalam ilmu ma'ani, Goribil Quran, la ilmu lisaah, ya, yang diterjemahkan kemenak sebagai memberikan ilmu pengetahuan, itu di dalam ilmu ma'aninya, inna nuzula Isa, sesungguhnya turunnya Isa alaihissalam, itu adalah suatu indikasi bahwa terjadinya ya tanda-tanda dari pokok Isa hari kiamat gitu abangku. Turunnya Nabi Isa alaihissalam itu sebagai indikasi akan datangnya hari kiamat, bukan Nabi Isanya yang memiliki ilmu pengetahuan tentang hari kiamat gitu bre. Nabi Isa turun ke bumi, ya sesungguhnya turunnya Nabi Isa ke bumi itu adalah suatu indikasi akan terjadinya atau tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat gitu abangku. Makanya kalau kita membahas soal Al-Quranul Karim, kalau Anda hanya memaparkan data dari terjemahan, misalnya nih, terjemahan nih, oke, Anda baca terjemahan, sementara yang menerjemahkan Al-Quran itu sendiri, Kementerian Agama, itu mengakui terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Makanya kitabku itu gak pernah dicetak seperti kitabmu yang full subtitle. Jelas Bang Rudi ya? Oke Bang, oke. Terus kedua. Ini mau langsung ke pertanyaan kedua ini. Belum puas. Bertanya silakan Kak Natalia. Oh, aku dulu dong, nanya balik dong. Nanya balik dong ya, nanya balik. Ya. Kamu kan bilang tuh, kamu ngeklaim tadi kan, katanya Nabi Isa tahu hari kiamat. Padahal di Bible-mu, Mbak, pertanyaanku kan belum habis. Kenapa mbaknya udah mulai tanya-tanya? loh, ini yang sama, hal yang sama. Ini hal yang sama tentang yang kamu pertanyakan. Gini, tadi waktu saya suruh untuk tentang Bible saya, mbaknya suruh untuk mbaknya bawa ke terjemahan lain, mengatakan kalau Bible-nya kami itu yang untuk yang sekarang salah. Itu sama halnya dengan Bang Alfi tadi. Yang jelas-jelas Al-Quran sudah bilang, Al-Quran ini udah bilang kalau Isa Al-Masih tahu tentang hari kiamat. Pertanda, aduh. Kau ini makanya kuping kau tuh cuma aksesoris atau apa sih? Udah dijelasin pakai data kelihatan. Bentar ya, ini aku tunjuk ini pakai yang lebih mudah nih aku tunjukin. Bentar ya. Nih gue bukakan data nih. Oke, bukakan aja Mbak.
Az-Zukhruf ya, ayat 61 ya. Saya bacakan dulu ini, nanti baru perkataannya saya lihatin ya. Dan sungguh dia, Isa, benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Oke. Ini Arabnya ini Arabnya. Ini terjemahnya apa maksudnya? Benar-benar pertanda ya. Jadi dia bukannya mengetahui kapan hari kiamat itu tiba, bukan. Itu hanyalah pertanda, simple, mudah, dan tidak seperti narasi yang Anda sampaikan ya, sudah jelas tidak. Nah, sekarang lihat ke monitor lagi, lihat ke data yang akan saya bawa. Oke, lihat ini ya, lihat. Ini saya pun juga bertanya hal yang sama, tapi ini parah. Menurut iman Anda, Yesus itu adalah Tuhan, betul? Betul dong, masa nggak betul? Ya enggak? Oke. Di dalam Matius 24:36 tentang hari kiamat nih. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Hanya Bapa sendiri. Kenapa Yesus yang Tuhanmu malahan di Bible-mu sendiri tercatat dia nggak tahu hari kiamat? Ini Tuhan atau apa ini? Kok Tuhan nggak tahu hari kiamat, ini apa ini? Hah? Nabi Isa terjawab di dalam Al-Quran, dia memang nggak tahu karena dia hanya memberikan pertanda, menjadi pertanda hari kiamat. Nah, tapi di sini Yesus yang kau bilang dia Tuhan, kok malah nggak tahu sih? Kok Tuhan nggak tahu hari kiamat? Nggak bahaya Taiji? Hah? Nggak bahaya ini? Tuhan nggak tahu hari kiamat ini gimana? Mbak, banyak nggak ngerti kan Mbak ini tadi? Iya, saya nggak ngerti kenapa kok Tuhan Anda bisa nggak tahu hari kiamat. Saya nggak ngerti kenapa. Tuhan apa itu begitu? Hah? Kenapa Tuhan Anda itu tidak tahu hari kiamat itu? Gimana? Mbak. Gimana? Nangis kan? Mencret kan? Mencret, berserak, mencret. Mbak, dengar. Oke. Mbaknya sudah, sekarang biarkan kasih kesempatan biar saya ngomong. Ya udah ngomong, aku diem juga malah diem. Ngomong lah, dari tadi juga aku suruh kamu ngomong untuk menjawab. Yang pertama, oke, betul. Yang dikatakan banyak itu betul. Memang benar di dalam Bible Yesus dikatakan sebagai seorang utusan. Ya. Tapi apakah seorang apakah Tuhan Allah sendiri, apakah Allah sendiri tidak bisa mengutus dirinya sendiri untuk datang ke bumi? Tuhan kau ini nggak tahu tentang hari kiamat. Itu yang saya tanya dari tadi. Tuhan macam apa ini? Mbak, sudah jelas Mbak, Isa Al-Masih tahu tentang hari kiamat. Apalagi Mbak mau sembunyikan? Apanya yang jelas Isa Al-Masih tahu hari kiamat? Nggak ada Isa Al-Masih nggak tahu hari kiamat. Bahkan di dalam Bible-mu sendiri, kau nggak mengerti Al-Quran, kau diam. Sekarang Bible-mu sendiri, kau kan ngerti Bible-mu kan? Kau ngerti nggak Bible-mu? Aku ngerti, Mbak. Nggak ngerti. Makanya kalau Mbaknya mau paham tentang konteks ini, Mbak jangan ambil sepotong. Konteks lagi. Hah? Tidak, Mbak. Konteks baca lagi. Baca keseluruhan. Di saat saya membaca keseluruhan, apakah berubah Yesus yang tidak tahu hari kiamat tiba-tiba dia tahu? Hah? Bukan begitu, Mbak. Saya sudah baca. Terus di saat semua dibaca, apakah ini berubah? Apakah berubah? Yesus tidak tahu hari kiamat. Apakah berubah itu? Hah? Ya udah, kalau nggak berubah, dia Tuhan apa ini? Tuhan kenapa tidak tahu hari kiamat? Katamu dia Tuhan. Kenapa Tuhan nggak tahu? Membaca keseluruhan, Mbak akan mengerti. Kenapa Tuhan nggak tahu hari kiamat? Tuhanmu loh ini. Tuhanmu kenapa nggak tahu hari kiamat? Adalah Tuhan. Bukti. Beserak kan? Beserak. Udah melintir Al-Quran. Di Bible-nya sendiri ditegaskan Yesus nggak tahu hari kiamat, masih aja dia ngotot. Kenapa nih Tuhanmu nggak tahu hari kiamat?
Nangis kan? Nangis beneran sekarang. Tadi pura-pura nangis, sekarang nangis beneran, ya. Makanya kau kalau nggak ada ilmu, gak usah sok-sokan lagi kau ke Al-Quran. Dibalikin ke Bible-mu aja kau mencret. Udah, diem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ikut ya Mbak Natalia, seru nih. Ini Rudi bawa ayat-ayat yang Az-Zuruf tadi tanpa dibaca. Dan ini Mbak Natalia juga udah menunjukkan ini ya ayat Matius 24:36 ya? Iya, 24:36. Ini juga ada nih di Matius 25:12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Wow. Jadi konteks di sini, Rudi, yang kamu sembah itu nggak kenal kamu gitu intinya. Ada kok ayat yang lain ya, kalau nggak salah ya. Ini 25:13-nya itu juga. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ini kurang lebih sama dengan ayatnya yang Mbak Natalia ini yang ditunjukin Matius 24:36. Ini Rudi tuh kita itu maunya tuh ini berbicara bukan berkomentar di bawah gitu. Coba tolong jelasin speak up gitu ya. Kita nggak butuh komentar Anda di komentar gitu. Speak up aja gitu. Silakan Rudi. Aku jaringan Bang, jaringan. Udah aku mau jaringan atau Anda nggak tahu? Jadi ini bukan kata aku ya Rudi ya, ini kata Alkitab kalian sendiri bahwa Yesus itu nggak tahu hari kiamat, nggak tahu, terus nggak mengenal kalian gitu. Jadi kalian sembah itu siapa sebenarnya gitu? Kok sampai ada tuh ayatnya? Bentar. Yesus berkata orang-orang tuh nanti akan bilang, oh Tuhan gitu. Ya mengusir setan atas namaku gitu-gitu, tapi udah Bang itu udah dibahas tadi Bang, udah dibahas gitu. Ini Rudi udah. Emang ada yang murtad nih, Mbak Natalie. Oh siapa tadi? Perempuan siapa tadi namanya Nada? Oh, langsung kabur gitu dia. Kabur. Kirain si Rudi. Bukan, yang murtad yang tadi perempuan tadi itu, tapi kabur langsung dia. Dia ngelihat ini kabur, Tuhannya nggak tahu hari kiamat, kabur dia langsung. Serak. Silakan Rudi ditanggepin aja Rudi ya. Silakan. Aku beritahu sama si Mbak Natalie, aku nggak suka kabur. Bukan kau yang aku bilang murtadin tadi kabur. Aduh, makanya kuping kau tuh beneran kuping atau cuma aksesoris? Hah? Kuping kau itu beneran kuping apa cuma aksesoris? Kok nggak dipakai dari tadi orang ngomong nggak dengerin? Udah lah Pak, jawab dulu. Itu kok jelas-jelas Isa masih tahu tentang hari kiamat dan dia masa. Alah, muka gila aja kau tuh Tenten. Itu mata dari tadi data udah ditunjukin ya. Data udah ditunjukin. Enggak cuma telinganya yang aksesoris. Ini ternyata matanya pun juga cuma aksesoris ternyata ini. Matamu itu ternyata juga cuma aksesoris ya. Parah. Pertanyaan ketiga. Aduh. Pertanyaan ketiga. Penyembah Tuhan yang nggak tahu hari kiamat kau ini. Oke. Mbak Nata, ini saya tanyakan buat Mbak Nata, jawab pertanyaan ketiga. Kenapa orang Muslim sampai saat ini masih meminta berdoa, ketika berdoa meminta jalan yang lurus? Oke. Itulah bukti kecerdasan yang digunakan oleh umat Muslim, oleh umat Islam. Itu bukti kecerdasan. Karena apa? Satu-satunya makhluk di muka bumi ini yang diberikan akal untuk mengelola otak, ya, dengan akal sehat itu hanyalah manusia. Makanya manusia, orang Islam berdoa kepada Tuhan di dalam setiap sholatnya, dia memohon, tunjukilah kami jalan yang lurus. Gak ada orang Islam itu berdoa dalam sholat minta makan. Berilah kami pada hari ini makanan yang kami yang cukupnya. Gak ada. Kalau cuma minta makan, gak usah jadi manusia. Kau jadi babi pun kau minta makan. Kau paham? Tapi kalau manusia itu meminta ditunjukkan jalan yang lurus, maka semua urusan dunia akhirat akan terpenuhi. Gak ada urusan perut dipikir, gak ada.
Nggak ada ya. Makanya mu'alaf terbukti, mu'alaf itu karena kecerdasan, karena akal sehatnya berfungsi, bukan karena urusan perut. Kalau murtadin ke Kristen, dia urusan apa? Doanya dari mana? Terlihat, terdengar sekali doanya apa? Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Urusan perut, perut aja yang diurusin, bukan otak. Makanya otak dipakai. Paham kau? Babi pun minta makan, kau paham? Gak ada babi minta tunjukkan jalan yang lurus. Nangis kan kau? Mencret kan? Mencret. Apalagi kau tanya? Apalagi kau tanya? Belum, masih disebut. Kita belum tuntas. Nangislah kau. Beda ya, jadi ya umat muslim dengan binatang itu beda sekali, beda jauh. Beda jauh ya. Umat muslim dengan binatang beda jauh. Umat muslim menggunakan kecerdasan akalnya, otaknya berfungsi, menggunakan akal sehat, minta jalan yang lurus, bukan urusan perut. Apa? Rudi, kira-kira kira-kira babi itu ada nggak berdoa kepada Tuhannya untuk minta jalan yang lurus, Rudi? Enggak, jawab aja. Kalau nggak ada, apa bedanya sama kalian maksudnya? Kalian ada nggak berdoa minta jalan yang lurus? Ada nggak? Enggak ada. Ya, oke. Loh, apa bedanya sama babi kalau gitu? Iya, nggak ada orang Islam, nggak ada orang Islam sholat itu minta makan ke Tuhan, itu nggak ada. Serak. Iya, Bang Rudi, gimana itu? Gimana? Itu binatang. Iya, maksudnya gini loh abangku, ya, yang harus kamu pertanyakan dulu, Bang. Kenapa sih kitab suci itu hanya untuk manusia? Kenapa hewan nggak punya kitab suci, Bang? Coba. Karena kan mereka hewan, Bang. Apa alasannya? Dari sekian banyak makhluk hidup jenis-jenisnya, ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia, ada juga bakteri. Kenapa yang tiga lainnya nggak punya kitab suci, sementara yang manusia ada? Kenapa? Apa alasannya? Bang, seekor binatang mana tahu. Siapa? Bentar. Aku kali ini belain kamu, Bang Rudi. Bang Alfi ini siapa bilang hewan nggak punya kitab suci? Siapa bilang? Bang Alfi mainnya kurang jauh. Markus 16:15, beritakanlah ya Injil kepada seluruh makhluk. Wah, makhluk. Jangankan binatang, setan ya. Ya, kuntilanak bangun itu ya, itu juga setan, kecoa, pohon, semua diinjili ya. Semua diinjili. Markus 16:15. Pergilah ke seluruh dunia. Ya, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Makanya disuruh minta makan. Babi minta makan memang. Betul. Nanti sejenis sekutu makhluk pemakan ketombe juga diinjili ya? Oh, bisa diinjili dia. Mungkin jemaatnya dia mungkin. Karena manusia pakai akal nggak mau ya kan. Jadi dia injili ya itu jemaat-jemaatnya dia kayak gitu itu. Bang Rudi, injili dulu makhluk pemakan ketombe yang disebut kutu, bisa nggak? Itu nggak bisa untuk dicoba-coba, Bang. Injili ular kayak ular. Ya gitu, Bang. Udahlah, intinya Isa masih tahu tentang hari kiamat dan dia punya pengakuan tentang itu. Yo. Nah, pengetahuan tentang hari kiamat. Emang kenapa, Bang? Emang ada apa? Ya hanya berarti enggak, kan beda. Nabi saya dengan Tuhanmu beda. Sepakat kan? Isa. Oh, enggak beda. Oke. Beda atau sama? Tuhanmu enggak tahu hari kiamat. Oh, jadi dia nyembah nabi kita ya. Jauh sekali levelnya di bawah kita. Tuhan. Jauh sekali levelnya. Oke, Bang. Coba. Udah gini, Bang. Kau kan bilang beda. Sekarang juga abangnya protes sama menteri. Abang tahu kan, baru-baru kalender Islam masih diganti jadi noise, Bang, noise. Udah. Apa yang udah? Jangan nangis kau, ngomong jangan nangis. Jangan nangis. Tadi kan Abang Anti bilang beda nabi Kristen sama nabi Muslim. Oke. Kalau gitu coba sekarang juga Bangnya
tanya sama Menteri, abang tahu kan kalender baru-baru yang dirubah Isa Al-Masih menjadi apa, hari rayanya Isa Al-Masih dirubah menjadi hari raya Yesus. Tapi bentar Pak Rudi, kita sapa dulu pendetamu lah, mantap bisa meluruskan. Selamat malam si Memora. Pak Simamora, selamat malam. Selamat malam Bang. Dari Protestan atau Katolik? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Islam ternyata. Waalaikumsalam. Aku bukan hoten Bang. Kenapa disama-samain Bang nama Nabi kami dipasang di gereja kamu Bang? Kenapa Bang? Ya kan dia adalah Tuhan. Ya, Nabi Isa itu mana Tuhan? Aduh, ngarang kau. Tuhan Bang, enggak Bang. Bang, buktinya Tuhan. Alfi lanjut dulu ya, bentar ya, Bang Alfi lanjut dulu ya. Ya Mbak. Ya. Isa itu bukan Tuhan abangku, karena kalau kita lihat pada surah Maryam ayat ke-36, di sini Nabi Isa menyatakan ya, wa innallaha rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, fa'budu, sembahlah dia, maka sembahlah dia. Haza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Itu Bang Rudi. Jadi Nabi Isa itu seorang yang bertuhan, bukan ateis. Nah pertanyaannya, Yesus itu Tuhan atau ateis Bang? Yesus itu bertuhan atau ateis? Dia Tuhan Bang. Yesus itu bertuhan atau enggak? Kamu kan mau nyamakan Nabi Isa sama Yesus. Nabi Isa itu dia bertuhan Bang. Nabi Isa itu Tuhannya Allah nih. Wa inna Allah, sesungguhnya Allah, dan sesungguhnya Allah Robbi, Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhanmu. Fa'budu, maka sembahlah dia. Haza, ini siratum mustaqim, jalan yang lurus. Nah, Nabi Isa itu seorang yang bertuhan abangku, bertuhan kepada Allah. Dia bukan ateis. Sekarang pertanyaannya, Yesus itu kalau Anda mau samakan sama Nabi Isa, apakah Yesus itu bertuhan atau ateis dia? Siapa yang maka tidak ada. Apa nih gereja Isa Al-Masih ini? Apa? Ya berarti Isa Al-Masih adalah Tuhan. Bapak kau introvert. Dari mana belajarnya Nabi Isa Al-Masih itu Tuhan? Udahlah Bang. Sama aja Bang. Tadi ku tanya juga. Mana samanya? Beda lah. Kecuali kau bilang Yesus itu bertuhan Bang Alfi, dia bukan ateis, oke. Sama. Ini beda Bang. Yesus itu ateis atau bertuhan Bang, coba? Oke Bang. Dia bertuhan, oke. Oh, Tuhanmu bertuhan? Ya gini, dia bertuhan sekaligus dia Tuhan. Rusak. Udahlah Bang, mau bagaimanapun Bang, kitab Al-Quran sendiri udah menyatakan bahwa dia itu tahu tentang hari kiamat. Dan Anda salah. Pada saat Anda membaca Az-Zukhruf, enggak. Anda salah karena begini. Maaf, masih noise enggak Alfi Bang Rehan? Izin Bang. Ya, lanjut. Cuma aman. Az-Zukhruf 61 Bang, jangan Abang baca terjemahannya. Makanya kalian itu umat yang sangat disesatkan oleh terjemahan. Makanya Kemenak bilang terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Anda dengarkan dulu saya. Az-Zukhruf ayat 61, wa innahu, dan sesungguhnya dia la ilmul lisaah. Nah, itu yang diterjemahkan Kemenak sebagai benar-benar menjadi pertanda. Menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Bang, mana di sini dibilang Nabi Isa itu tahu hari kiamat? Karena di sini terjemahannya pun berbunyi sesungguhnya dia, siapa Nabi Isa, itu benar-benar menjadi pertanda.
itu dia tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Bukan dia tahu hari kiamat. Kau baca kayak mana sih? Ini bahasa Indonesia loh. Oke, Pak. Tunggu cek. Di sini kan dikatakan benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Nah, kalau kamu membaca terjemahan yang sebelumnya, oke, nggak masalah. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat kan gitu. Ya. Tapi bre, terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran karena kalimah la ilmul lisa'ah inna nuzula Isa alaihissalam, sesungguhnya turunnya Nabi Isa alaihissalam la dalilun ala qurbi wa qawis sa'ah. Ini kalau kamu lihat ya, yang inna nuzula Isa alaihissalam dan seterusnya, artinya apa Alfi? Kedatangan Isa itu artinya merupakan indikasi dekatnya hari kiamat. Bukan dia itu tahu hari kiamat. Ayolah Bang Rudi, ini bahasa Indonesia loh Bang. Masa bahasa Indonesia aja nggak paham? Itu Bang Alfi, aduh, udah ini bilang dia tuh telinganya, matanya cuma aksesoris. Kayaknya dia nggak paham. Nah, dia kan mengakui itu Kak Natalia, Tuhannya itu bertuhan bukan ateis. Gimana tuh Kak? Oh, jadi Tuhan yang dia sembah itu bertuhan ya, bukan ateis ya? Oh, ya memang penyembah makhluk ya begitu itu memang. Bang Alfi baru ya udahlah kalau dia kayak gitu ya udahlah. Bang Alfi baru saja mau memberitahukan kepada kita kalau Al-Quran yang mereka baca sekarang yang tadi ditunjukkan itu salah. Makanya mana ada Al-Quran salah? Sejak kapan aku bilang Al-Quran salah? Mana ada Al-Quran salah? Ini memang kuping congek ini, memang ini congek. Kuping aksesoris. Yang salah tuh kau Rudi, kau membaca terjemahan. Yang salah itu kau. Mana ada umat muslim hanya berpatok sama terjemahan Bang Rudi. Mempelajari Al-Quran itu tapi gini ada, ya Bang Alfi ya. Tapi dari terjemahan aja sebenarnya juga udah jelas gitu loh. Jelas-jelas itu cuma pertanda, cuma memiliki pengetahuan kayak gitu-gitu aja. Nggak ada itu dia tahu gitu, nggak ada. Kalau memberikan pengetahuan oke. Jangankan Nabi Isa ya, saya pun bisa ngasih tahu kamu tentang hari kiamat. Saya tinggal baca di Al-Quran, saya baca di hadis, saya kasih tahu ke kamu tanda-tandanya. Hanya memberitahu tanda-tanda, tapi bukan tahu kapan hari kiamat. Makanya ya, bahkan Yesusmu sendiri yang kau bilang Tuhan itu aja gak tahu hari kiamat itu kapan. Aduh, Matius 24:36. Tuhan loh itu, parah loh Tuhan gak tahu itu. Serak lah Tuhan kok gak tahu. Oke, udah. Bang Alfi, kalau begitu gini. Udah clear di situ, clear udah close. Dari tadi kau nggak maju-maju, kuping kau cuma aksesoris. Yang di bawah itu ya, nonton kita ini mau dapat edukasi, bukan mau pertunjukan kuping kau yang cuma aksesoris. Kau paham? Paham kau? Kuping kau cuma aksesoris. Paham ya? Kalau nggak nyambung sama aja Mbak. Dari tadi kalian belum pernah berikan sesuatu yang membuat aku puas. Karena nggak perlu memuaskan kamu ya, siapa juga mau muasin kamu. Siapa mau memuaskan kamu? Bukan. Kebayang itu Natali gimana? Udahlah, Mbak nggak ngerti. Siapa yang mau memuaskan kau tuh, jijik banget. Rudi, teman saudara-saudara cuman mengingatkan aja. Ada kok di dalam Al-Quran ini sikapnya kayak ini nih, si Rudi ini. Ada kok. Banyak emang iya, mereka tuh akan terus pura-pura ngerti tapi pura-pura ini, maksudnya pura-pura begitulah ya, paham ya, nggak mau nyebut lah. Aku mau nunjukin ayatnya doang kok. Udah Bang, ini karena udah maghrib, udah malam, waktunya tidur, takutnya lingkungan terganggu. Nanti besok aja, besok lagi baru kita bertemu. Ya, Bang Rudi, jangan kebanyakan tidur siang di malam hari, paham? Jadinya kayak gitu Bang. Kebanyakan tidur siang di malam hari. Intinya ya, Yesus adalah Tuhan dan Muslim masih cari jalan yang lurus. Itu aja dah. Itulah berak kau sana.
Main cret mau kabur masih aja menyimpulkan. Kabur lagi simpulannya. Silakan Bang Raihan. Silakan Bung Ren, dan di bawah teman-teman yang Kristen yang bisa menjelaskan tentang ketuhanan Yesus, tapi secara santun, terstruktur, kalaupun tidak ada yang dipahami, bertanya saja, agar ada nilai edukasi, seperti itu. Silakan, kita membuka ruang diskusi kok. Kalau kalian sopan, kita lebih santun. Tapi kalau kalian itu tidak sopan, ya kita tegas, seperti itu. Ketemu dulu dah. Nah ini nih, nah ini dia. Dalam surat Yunus ayat 40 ya. Itu diantaranya mereka ini apa namanya orang-orang musyrik ketika mereka itu menolak kebenaran Al-Qur'an gitu. Jadi di sini ada yang beriman kepada Al-Qur'an dan mereka pula ada yang tidak beriman kepadanya. Dan ini cuma mengingat aja sih teman-teman, di dalam surat 22 ayat 46 juga itu dari jelas ya dikatakan bahwa sesungguhnya yang buta itu bukan kuping mereka tapi hati mereka yang buta gitu. Jadi butuh itu dua-duanya Bang, yang tadi itu dua-duanya buta Bang, tuli buta, idiot lagi, aduh. Duanya itu kuping aksesoris, mata aksesoris ya. Lebih parah ya. Iya. Jadi di sini tuh kesimpulannya kenapa Pi? Mbak, maksudnya yang tadi itu kayak Rudi itu kebanyakan minum Coca-Cola Bang, isi kepalanya gas semua, makanya bebal itu, begah kepalanya dimasukin minum. Tadi kan dia sempat menyinggung jalan yang lurus juga ya. Sebenarnya dalam bukannya Alkitab juga disuruh mencari jalan juga ya. Makanya Nabi isi apa namanya ini loh Pi, apa sih yang akulah jalan kebenaran itu loh. Beliau itu viewer Edis, viewer apa. Jadi mereka tuh sering nanti kalau ke Muslim tanyakan ini itu. Tapi mereka akhirnya bingung karena nggak paham sebenarnya apa yang ditanya. Ya kayak tugasnya gitu. Cuma nanya doang ya. Kalau akulah jalan kebenaran dan hidup itu bukan perintah mencari jalan, itu bukan. Memang yang diperintahkan mencari jalan kebenaran, jalan yang lurus itu kita, orang-orang Islam. Kalau Yohanes 14:6 itu kan pengakuan Yesus, dia hanyalah jalan. Jadi hanya perantara seperti itu. Jadi memang beda level. Kalau kita memang minta jalan yang lurus itu memang karena kita menggunakan otak kita. Kalau mereka memang dalam doanya tiap minggu tercatat, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makan perut. Begitu. Tapi orang Islam pun ya nggak bingung ya, kenapa sih kita di dalam setiap sholat kita berdoa Al-Fatihah ya, kita minta tunjukkan jalan yang lurus. Kita nggak bingung karena jawaban itu pun ada di dalam Al-Quran. Salah satu ini contoh nih. Mbak Natali coba cek Mazmur 254 deh. Oke sebentar ya. Salah satu contoh nih ya di dalam surat Maryam ayat 36. Di situ jelas apa itu jalan yang lurus. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus. Jadi kita nggak tersesat, jalan yang lurus kita tahu gitu. Oke, gimana Bang Raihan? Silakan Bang, dilanjut. Natalia, Mazmur 254-11. Ini sih kalau aku tunjukin datanya, tunjukkanlah kepadaku jalan yang benar, ya Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalan yang harus kutempuh. Pimpinlah aku dalam kebenaran-Mu dan ajarilah aku. Karena Engkaulah Allah yang menyelamatkanku. Sepanjang hari aku berharap kepadamu, ingatlah ya Tuhan akan kasih setiamu dan kasih setiamu yang telah Kau tunjukkan sejak dahulu kala. Nggak bisa open cam lagi. Bisa nih. Kok. Oh,